sebagian, saya nggak menyebut semua ya, dalam sebagian perguruan tinggi kita saat ini itu bukan proses ya, bergelut proses untuk mencari kebenaran berdasarkan ilmu ya, tetapi lebih ya proses yang lebih sifatnya itu administratif ya. Orang berebut menjadi profesor, berebut untuk paling banyak menerbitkan artikel di jurnal, tetapi rohnya tidak ada. Rohnya tidak ada. Nah, saya melihat di sini, saya merasakan betul ada hubbul ilm dan hubbul ma'rifah. Nah, itu bagi saya sesuatu yang penting sekali. Nah, ini saya mohon izin kepada Ki Afif untuk berbicara dahulu, dan nanti kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Saya akan berbicara mengenai tema yang sekarang ini menjadi tema besarnya Nahdlatul Ulama atau pengurus besar Nahdlatul Ulama di bawah kepengurusan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Tema besar yang sekarang ini menjadi program dan sekaligus menjadi diskusi ya di PBNU sekarang ini adalah tema tentang peradaban. Ya, tema tentang peradaban. Kemudian kata peradaban itu ditempelkan ya dengan istilah lain yaitu fikih, menjadi fikih peradaban atau dalam bahasa Arabnya fiqhul hadharah ya. Nah, tema ini nanti yang akan saya bawa ke sini ya. Tema ini yang akan saya diskusikan malam ini, dan sekaligus nanti juga minta masukan dari para santri-santri di sini. Nah, tema tentang fikih peradaban ini dikenalkan oleh PBNU sejak tahun yang lalu. Persisnya pada tanggal 5 Agustus, masih hafal saya Kiai Nahoy. Tanggal 5 Agustus di Pondok Pesantren Kerapia ya, di Yogyakarta. Ketika itu diadakan launching atau peluncuran acara Halakoh Fikih Peradaban. Diluncurkan pertama tanggal 5 Agustus tahun 2022 dan kemudian berlangsung sampai akhir tahun bulan Desember ya. Di sekitar 250 pondok pesantren di seluruh Indonesia. Itulah permulaan diluncurkannya program tentang Halakoh Fikih Peradaban. Kemudian tahun berikutnya pada bulan Februari tanggal 6 itu diadakan Muktamar Internasional Fikih Peradaban. Diadakan di Surabaya sehari sebelum acara puncak 1 abad NU yang diadakan di Sidoarjo. Nah, itu sehari sebelumnya diadakan suatu muktamar namanya Al-Muktamar Ad-Dauli li Fiqhil Hadharah, Muktamar Internasional Fikih Peradaban. Di dalam muktamar itu hadir para ulama dari berbagai negara Islam, dari berbagai kawasan di dunia, dari dunia Arab, dari Afrika, dari Eropa, dari Asia, dari Uni Soviet, dari Bosnia dan kawasan-kawasan yang lain. Nah, tahun ini akan diadakan Halakoh Fikih Peradaban tahap atau jilid kedua. Nah, launchingnya nanti besok ya di pondok ini, di Situbondo ya. Nah, jadi dari Jogja ke Situbondo. Nah, ini sebetulnya juga meneruskan sejarah yang dulu pernah terjadi ketika NU
mengadakan Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984, Muktamar yang sangat bersejarah karena Muktamar itu menandai kembalinya NU ke Khittah, ya. NU kembali ke Khittah atau ke jalan dasarnya, ke habitat dasarnya sebagai jam'iyah diniyah ijtimaiyah, sebagai ormas keagamaan dan ormas yang bekerja di bidang sosial. Karena itu dulu ada ajaran dalam fikih itu, ya, jihad itu hukumnya fardu kifayah dan minimal 1 tahun sekali. Itu dalam Fathul Mu'in itu begitu. Ya. Kemudian disyarai dalam Qurratul Ain yang disyarai oleh Imam Nawawi Banten menjadi Nihayatul Zain itu. Dalam kitab Nihayatul Zain itu dikatakan jihad itu kalau menurut matannya Qurratul Ain kan jihad itu fardu kifayah wa aqalluhu marratun fis sanah. Ya kan? Imam Nawawi menjelaskan wa kullama kana aktsar wa kullama kana ahsan. Semakin banyak jihad makin baik. Nah, kemudian dijelaskan lagi, penjelasan ini tidak mungkin bisa dipahami kalau orang tidak mengenal corak negara tradisional. Apa cara berjihadnya? Imam Nawawi mengatakan jihad caranya antara lain adalah mengirim pasukan ke perbatasan negara yang dalam istilah fikih disebut dengan as-suhur. As-suhur jamaknya kata sagrun suhurun. Sagrun itu artinya dalam bahasa Arab secara harafiah, sagrun artinya celah di dalam gigi. Sagru itu artinya adalah celah. Gigi itu kan ada celahnya kan. Kalau sudah agak sepuh, agak tua kayak saya nggak terlalu tua lah ya, masih agak muda lah. Tapi sudah mulai sering namanya selilitan. Tahu ya selilitan ya? Makan kemudian ada makanan yang terselip itu. Nah, sama udah ya. Kalau sudah selilitan nanti berarti sudah agak tua itu. Kalau masih muda giginya masih rapet tidak selilitan. Kalau sudah agak tua kayak saya itu mulai selilitan. Nah, itu namanya as-saghru. Sagrun artinya adalah celah di antara gigi. Nah dalam fikih sagrun artinya adalah perbatasan negara yang di situ ada celahnya, yang kalau nggak dijaga itu nanti ada pasukan dari negara lain masuk untuk menginvasi. Karena dulu itu watak negara itu seperti itu. Kalau negaranya kuat, dia melebarkan wilayah. Kalau dia tidak kuat, menjadi objek perluasan wilayah dari negara lain. Karena itu harus dijaga. Kegiatan menjaga itu namanya kegiatan murabatah atau riba. Ya. Menjaga perbatasan negara dari masuknya pasukan dari negara musuh, negara tetangga itu. Itulah jihad yang paling utama di situ, paling dasar itu. Jihad menjaga perbatasan wilayah supaya tidak menjadi objek perluasan wilayah negara yang lain. Nah, negara tradisional itu negara yang tidak mengenal perbatasan wilayah. Negara modern itu lain. Negara modern itu negara yang wilayahnya jelas. Sekecil apapun sebuah negara, maka dia punya batas-batas. Dan batas-batasnya itu dihormati dan harus dihormati. Karena ada hukum internasional yang mengatur perbatasan negara. Bukannya perbatasan negara, bahkan perbatasan laut itu ada hukumnya. Sekarang ada hukum tentang hukum laut itu ada. Ya, marine law itu ada. Jadi sekarang itu ada fikih kelautan. Fikhul bahar. Kalau di kita Hizbul Bahar adanya. Nah, itu ada fikih kelautan. Salah satu tokohnya adalah orang Indonesia itu Profesor Mukhtar Kusumaatmadja yang dulu pernah menjadi Menteri Luar Negeri zaman Orde Baru. Jangan masih menangi Ustaz. Oke. Ya, kalau menangi berarti sudah tua. Karena itu zaman Orde Baru itu.
Nah, jadi hukum kelautan itu mengatur perbatasan. Jadi perbatasan itu penting sekali. Nah, apa implikasinya dari sini? Implikasinya adalah secara fikih ya, kita harus meninjau ulang atau memahami kembali fikih kita yang terkait dengan hubungan antar negara. Ini yang dimaksud dengan fiqhul hadharah itu antara lain ini. Jadi ada realitas-realitas peradaban baru yang harus kita pahami dengan pendekatan istiqra' dan tajribi seperti yang dipakai oleh Ibnu Khaldun tadi itu. Kemudian kita memahaminya dengan menggunakan tradisi fikih kita. Cuma fikih kita harus dikembangkan supaya bisa memahami kenyataan-kenyataan baru ini. Kenapa fikih? Ya karena itu ciri khas kita. Kita harus memakai fikih. Itu ciri khas NU, ciri khas masyarakat santri. Kekuatan kita kembangkan sejauh mungkin. Karena itu yang membedakan antara NU dengan yang tidak NU. Memahami negara ini penting sekali. Ulama-ulama kita pada zaman dulu sudah memahami negara sesuai dengan keadaan mereka pada zaman itu. Nah, tugas kita sebagai muslim yang hidup pada abad ke-21 ini, kita memahami negara sesuai dengan bentuk yang sekarang ini ada. Itulah namanya fiqhul hadharah itu. Dan kenapa kok negara itu menjadi pembicaraan utama di dalam halakoh-halakoh yang diadakan oleh PBNU di dalam halakoh-halakoh fikih peradaban jilid pertama tahun lalu. Kita semuanya membahas mengenai negara ini, tentang bagaimana hubungan negara dengan warga negaranya, negara dengan agama, bagaimana hukum agama dan hukum negara, bagaimana hubungan negara dengan negara yang lain di dalam konteks hubungan internasional dan seterusnya. Apa pentingnya ini semua? Apakah ada kegunaannya kalau kita pulang ke kampung misalnya? Kan sudah cukup belajar talqin sama takrib, kan sudah cukup. Tahlil, bisa baca manaqib, selesai. Ya memang betul. Tetapi kita ini butuh orang-orang yang punya kemampuan. Orang-orang Islam ini harus punya kemampuan untuk memahami hadharah ini. Ya. Kemudian bagaimana menggunakan fikih kita yang ada untuk memahami dan sekaligus menentukan hukumnya terhadap beberapa hal yang terjadi dalam hadharah yang baru. Itulah namanya fiqhul hadharah ya. Nah, masih banyak hal yang perlu saya terangkan, tapi saya akan sekiankan dulu. Nanti kalau ada tambahan dari Kiai Khodri ataupun Kiai Hatim, dan nanti teruskan dengan kalau ada tanya jawab ya, sampai sahur monggo ya.